Toleransi sering diselewengkan, dimaknai dengan makna serba boleh. Belakangan ini kita dihadirkan berita-berita yang menjadi concern kita sebagai umat Islam. Baru 1 pekan kita disodorkan polemik tentang seseorang yang menampilkan dalam podcastnya pelaku LGBT, lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender. Sebelumnya kita dihadapkan pada isu nikah beda agama. Masih berkembang perilaku yang secara vulgar disampaikan oleh public figure tentang masifnya dan biasanya praktek seks pranikah, juga kebebasan pindah-pindah agama. Hal ini berkaitan dengan kita sebagai umat Islam mayoritas di Indonesia yang hidup berdampingan dengan penganut agama lain. Mau tidak mau kita dihadapkan pada pertanyaan soal sikap Islam tentang toleransi. Toleransi seringkali didefinisikan sebagai sikap tenggang rasa atas perbedaan pendapat dan keyakinan terhadap orang ataupun kelompok lain. Tapi sayangnya toleransi sering diselewengkan, dimaknai dengan makna serba boleh, permisif, mentolerir segala yang berbeda, mentolerir segala yang dianggap tidak sama dengan kita. Maka ketika kita protes terhadap perilaku orientasi seksual yang kita anggap menyimpang, sebagian orang menganggap pikiran dan sikap kita intoleran. Ketika kita menjaga akidah kita, keturunan kita untuk menikah dengan yang sesama, dan kita berpegang kepada fatwa MUI menikah beda agama itu haram, kita dianggap sebagai orang yang fanatik. Ketika kita bicara tentang haramnya seks pranikah, public figure justru mempromosikan bahwa ini alam terbuka. Saat yang sama yang tidak bisa dibendung adalah pemikiran sekuler yang sekarang berkembang, prinsip bahwa silahkan lakukan apa saja selama tidak mengganggu orang lain. Ini pemikiran yang berkembang. Soal akhlak, soal moralitas, masalah individu. Urus diri sendiri, tidak perlu mengurus orang lain. Maka sering kita lihat dalam media massa public figure yang mengatakan apapun yang saya lakukan selama saya tidak mengganggu orang lain, buat apa orang lain kepo dengan saya? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat yang sama kita pun diantara kita, saya yakin pernah mengalami masa-masa di kantor atau di lingkungan ajakan untuk merayakan atau berpartisipasi ibadah dengan agama yang lain. Ada di antara sepupu keluarga kita yang melakukan praktek nikah beda agama. Mungkin juga di sekeliling kita ada yang berpindah-pindah agama. Tetapi karena ini diproduksi oleh media massa setiap hari bahwa hal ini adalah masalah privat, bukan masalah publik. Prinsip sekularisme memang begitu. Yang menjadi masalah privat adalah masalah pribadi. Negara, masyarakat tidak perlu mengatur-ngatur masalah yang sifatnya privat. Masyarakat hanya perlu mengatur masalah-masalah kesejahteraan masyarakat publik. Ketika perilaku saya mulai mengganggu ketertiban umum, barulah boleh kita bereaksi. Selama itu privasi saya, tidak perlu masyarakat, tokoh agama, public figure mengusik-usik perilaku saya. Toleransi bisa kita bedakan dua hal. Dalam masalah umat Islam kita sebut toleransi intra umat Islam.
Bagaimana kita bertenggang rasa terhadap perbedaan pandangan, bukan perbedaan keyakinan, perbedaan pandangan terhadap sesama muslim. Orang yang sudah mendeklarasikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Tuhannya sama Allah, nabinya sama Muhammad, kitabnya suci sama Al-Quran. Panduan dalam surah Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin, hendaknya kita tidak saling mencaci sesama muslim. Asa ayakunu khairul lakum, boleh jadi yang dicaci itu lebih baik daripada yang mencaci. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, hendaknya kita menghindari suudzon terhadap sesama muslim. Hendaknya kita menghindari tajassus, mencari-cari kesalahan sesama muslim. Dan hendaknya kita menghindari apa yang disebut dengan ghibah. La yaghtab ba'dukum ba'dha, tidak menggibahi muslim dengan muslim yang lain, kelompok muslim dengan kelompok muslim yang lain. Dan hendaknya ketika kita menerima informasi, kita bertabayun agar tidak menyesal terlibat dalam fitnah memfitnah. Ini prinsip-prinsip Al-Quran yang mencoba memberikan guide kepada kita sesama muslim bagaimana bersikap terhadap muslim yang lainnya. Ini yang kita sebut dengan toleransi intra umat Islam. Toleransi ekstra umat Islam artinya toleransi kita terhadap non-muslim apapun agamanya. Al-Quran memberikan panduan. Panduan yang pertama, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami telah jadikan kamu laki-laki dan perempuan. Syu'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal, agar kalian saling membantu. Ada kerjasama untuk membangun peradaban, ada kerjasama untuk saling menghormati sesama manusia. Tetapi ingat potongan ayat yang terakhir, inna akramakum mindallahi atqakum. Semua manusia sama, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun jenis kelaminnya. Tetapi Allah katakan sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Takwa itu terminologi Islam, terminologi Quran. Maka kalau melihat ayat ini, yang paling bertakwa di mata Allah hanya di kalangan umat Islam. Bukan siapapun yang paling bertakwa. Kunci pertama adalah orang itu muslim. Setelah itu apakah dia muslimnya fasik, apakah muslimnya itu munafik, apakah muslimnya muttaqin, apakah muslimnya mukhlasin, itulah yang menentukan derajat di mata Allah. Tapi syarat pertama, dia adalah seorang muslim. Itu prinsip dalam Islam bahwa kita hadir dalam masyarakat ini yang disebut dengan pluralitas. Kita tinggal berdampingan dengan orang-orang yang beda gender, beda jenis kelamin, beda suku bangsa, beda warna kulit, beda bahasa, dan beda agama. Semua sama kecuali kata Allah yang paling bertakwa di antara kalian. Tentunya syarat pertama untuk bertakwa adalah orang Islam. Jadi bukan semua orang, tergantung ketakwaannya. Karena takwa itu terminologi Islam dan terminologi Al-Quran. Ini dipertegas misalnya dalam surah Al-Imran. Prinsip kedua, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mengharapkan agama selain Allah, maka tidak diterima. Bukan tidak diterima, tidak akan diterima. Wa huwa minal khasirin, dan di akhirat nanti dia akan menyesal. Jadi prinsip dalam Islam bertoleransi, wajib orang Islam mengakui agamanya benar, agamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak pandangan yang menganggap bahwa Tuhan itu satu, tetapi banyak jalan menuju Tuhan.
Ini pandangan orang barat, pandangan orientalis. Pandangan Islam jelas, Tuhan kita itu Allah. Allah yang menurunkan para nabi, Allah yang menurunkan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, dan Allah yang mewahyukan Quran kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran itu Allah menegaskan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu Islam. Dan barang siapa yang mengharapkan agama selain Islam tidak diterima. Truth claim. Klaim bahwa Islam itu agama yang benar. Selesai. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, Islam itu agama misi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia. Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad, ajak manusia ke jalan Tuhanmu, ajak mereka ke dalam Islam. Islam itu agama misi dan agama peradaban. Dengan cara apa? Ini yang perlu diperhatikan. Bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan cara yang bijak. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berikan argumentasi yang lebih kuat. Ajak manusia dengan akhlakmu, ajak manusia dengan perilakumu, ajak manusia dengan tutur katamu, ajak manusia dengan argumenmu supaya mereka masuk Islam. Islam itu agama misi. Wajib kita menyampaikan pada orang lain, mengajak orang lain kepada Islam. Tetapi kemudian ada prinsip lain. Setelah kita diajarkan oleh Allah untuk mengajak orang lain masuk Islam dengan cara-cara yang ihsan, dengan cara hikmah, dengan cara argumentatif, maka yang diajak bisa menerima, bisa tidak menerima, bisa memerangi kita. Maka kata Quran, kalau mereka menerima berarti mereka mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka menolak, tugasmu hanya menyampaikan, wahai Muhammad, kata Allah. Tidak ada perintah untuk menyerang, tidak ada perintah untuk memerangi. Tapi kita wajib mengajak orang lain masuk Islam. Mengapa? Karena kita beranggapan Islam itu agama yang benar. Di bawah Islam akan terjadi yang namanya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka Quran juga menyatakan kembali, mempertegas la ikraha fiddin. Ketika orang menolak, orang tidak mau masuk Islam, tidak ada paksaan dalam berislam. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak boleh kita memaksa orang lain masuk Islam, apalagi di bawah ancaman, apalagi dengan teror, apalagi dengan kekerasan. Maka tidak ada paksaan orang lain untuk memeluk Islam. Kemudian Al-Quran juga menjamin prinsip selanjutnya, ketika tidak ada paksaan, mereka tetap dengan agamanya. Lakum dinukum waliyadin. Silahkan Anda beragama dengan agama Anda, praktekkan agama Anda. Kami hargai praktek agama Anda. Kami tidak akan ganggu praktek agama Anda. Begitu juga dengan agama kami. Jangan campuri urusan agama kami. Kami tidak juga meminta Anda untuk ikut merayakan ibadah di kami. Kami tidak memaksa Anda untuk ibadah di tempat atau di masjid kami. Ini prinsip toleransi dalam Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Dan kemudian prinsip terakhir, Allah menegaskan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu caci maki sesembahan orang yang menyembah selain Allah. Kita dilarang mencaci maki agama lain. Meskipun dalam Al-Quran bertebaran itu cerita tentang Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala, cerita Nabi Isa yang tidak mau diklaim sebagai Tuhan, cerita kecaman Allah terhadap orang-orang ahlu kitab yang menganggap bahwa thalithu salasah, Isa itu 3, Tuhan itu 3, dianggap kafir oleh Quran. Maka makna toleransi dalam Islam bukan kita menghargai dalam arti kita ikut praktek agama mereka. Prinsip pertama, kita mengakui Islam itu agama yang benar. Dan hendaknya semua yang beragama apapun mereka punya klaim yang sama.
Silahkan, mereka harus mengklaim agamanya yang benar. Orang tidak punya klaim terhadap agamanya yang benar, maka tidak ada ruh untuk mempraktekkan agamanya. Justru motivasi kita beragama karena kita yakin agama ini benar. Tetapi kemudian kita dihadapkan pada situasi kita berinteraksi dengan orang lain. Al-Quran mengajarkan, ajak mereka, ketika mereka tidak mau, tidak boleh ada paksaan, dan biarkan mereka mempraktikkan agamanya. Lakum dinukum waliyadin. Jangan mencaci maki agama mereka, tapi juga jangan terjadi saling mencemooh dan saling mengganggu. Sederhananya dalam Islam, toleransi itu hanya prinsipnya membiarkan orang lain beragama dengan agamanya, dan ada kesepakatan tidak saling mengganggu, selesai. Tidak lebih dari itu. Tidak perlu kita bertoleransi dengan cara ikut praktek ibadah agama orang lain. Dan sayangnya di masyarakat kita pengaruh sekuler itu luar biasa. Prinsip bahwa agama itu benar dibawa oleh seorang namanya Nietzsche, filosof di barat yang menulis buku yang mendeklarasikan the death of God. Dia teriak kemana-mana Tuhan sudah mati. Lalu kemudian dia kembangkan filsafat namanya relativisme. Dialah yang mencetuskan ide inklusivisme, bahwa agama itu tidak boleh menyalahkan agama yang lain, bahwa agama itu satu dan hilangkan perbedaan. Penganut agama tidak boleh menganggap agama yang lain itu salah, harus sama. Dari inklusivisme kemudian bergeser jadi pluralisme, bahwa semua agama itu sama, Tuhan satu, jalannya berbeda. Inilah yang kemudian meracuni pikiran-pikiran orang Islam, tidak memiliki semangat untuk beragama karena filsafat Nietzsche yang di barat sangat diagungkan. Bahkan ini menjadi problem di kalangan orang-orang Kristen, karena orang Kristen sendiri tidak menerima doktrin ini. Mereka mengklaim bahwa agama mereka benar, dan Nietzsche ini membawa pikiran-pikiran sekulerisme di kalangan orang-orang Kristen, lalu kemudian dibawa ke negara-negara lain, didagangkan kepada pengikut-pengikut agama lain, termasuk agama Islam. Maka kalau punya pemikiran ini, ketika ada orang yang mencoba soleh, mencoba aktif di masjid, mencoba sholat, mencoba jaga imannya, seringkali kita anggap sikapnya intoleran. Padahal dia tidak bermaksud untuk memusuhi orang lain. Dia hanya bermaksud ingin meningkatkan keimanan dan keteguhannya kepada Allah dengan menjaga akidahnya. Saya tidak ingin anak keturunan saya menikah dengan orang yang beda agama. Saya tidak ingin mati dalam keadaan tidak Islam. Ayat yang selalu dibacakan oleh khatib setiap Jumat adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Takwa itu terminologi Islam, terminologi Al-Quran. Dan hanya orang Islam yang paling tinggi nilainya di mata Allah, bergantung tingkat ketakwaannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana mungkin ayat Quran ini kita terjemahkan bahwa semua agama sama, kalau Al-Quran melarang jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak berislam.